Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita akan mulai kembali untuk kita masuk dalam ibadah kita, di ibadah yang kedua. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi, ibadah yang kedua yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Mari kita silakan hati kita dengan pujian melayani Tuhan sendiri.
kami beribadah berdua pada hari ini di awal bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih atas kamu Tuhan, kamu letak anakmu di tempat ini untuk memulai ibadah kami Tuhan. Berkati dari awal hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita jangan berdiri semua. Mari kita naikkan Kristus Allah.
berdoa. Bapa di surga, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh datang beribadah dan menikmati anugerah serta berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami ingin dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Mari tolong kami supaya kami memahami, mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sedemikian sehingga kami boleh menikmati bagian rencana Tuhan yang Engkau sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Pakaian dan diri hamba-Mu untuk jadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, bagi jemaat RBC yang Engkau kasihi. Kami merindukan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berada di bulan kemerdekaan. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang pandangan kemerdekaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Dan minggu ini, pagi ini, di ibadah yang kedua, kita akan belajar mengenai tema menanggalkan keakuan. Ini adalah seri khotbah saya pertama, karena minggu ketiga nanti saya akan melanjutkan menanggal keakuan dari seri yang kedua dalam bahasan yang berbeda, ya, sambungan dari ibadah pada pagi ini. Mari kita akan baca Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, katakan aha. Iya. Udah ketemu belum? Oke. Mari kita akan fokus pada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai dengan membawa kepada Bapak Ibu Saudara pada pokok pikiran tentang rencana Allah. Kalau kita bicara tentang rencana Allah, maka kita akan mengatakan bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Amin. Amin. Rencana Allah itu dahsyat, hebat, dan blueprint Allah dalam kehidupan seseorang itu dari sejak ketika dia belum dilahirkan sampai mati, tahu persis Allah hebat luar biasa.
Tetapi yang menjadi penyebab gagalnya rencana Allah dalam kehidupan kita bukan karena rencana Allah itu nggak bermutu, enggak. Rencana Allah tetap absolut, tidak tergantikan oleh apapun. Tapi kegagalan itu terjadi oleh karena ego, keakuan dari apa yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia lebih memilih ego dibandingkan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Perhatikan baik-baik, ketika Adam dan Hawa diberikan Taman Eden oleh Allah. Di Taman Eden itu bicara tentang kemudahan, bicara tentang hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena di Taman Eden mereka bisa berfellowship satu dengan yang lain, Adam dan Hawa, tetapi juga mereka punya persekutuan yang indah dengan Allah Bapa di sorga. Dan di Taman Eden itu mereka bisa menikmati berkat. Mereka tinggal ambil, menikmati, mereka tinggal buat, menikmati. Dan itu bicara tentang sesuatu yang indah. Tetapi keindahan Taman Eden dirusak oleh karena keputusan yang salah yang dibuat oleh Hawa. Mereka tahu persis bahwa firman Allah yang disampaikan kepada mereka, jangan kamu raba, apalagi makan, nanti kamu mati. Tetapi iblis dalam bentuk ular itu datang kepada Hawa dan membuat satu perubahan yang memang dibuat oleh iblis untuk menanamkan dalam pikiran Hawa sebuah keraguan-keraguan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dan itu ternyata berhasil dilakukan oleh ular, iblis tadi itu, sehingga mempengaruhi Hawa. Hawa tidak lagi menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Hawa tidak lagi menuruti apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan dalam rencana Allah yang amat sangat luar biasa. Tetapi rencana Allah itu digagalkan oleh karena keputusan yang salah, dan keputusan yang salah itu oleh karena ada keakuan, ego. Jadi di sini jangan yang menjadi penyebabnya bukan karena kuasa kegelapan, ular tadi itu, enggak, tapi keputusan yang salah yang memang di dalam hidup manusia diberikan kehendak bebas untuk melakukan, memilih. Dan ternyata keputusan itu dijatuhkan untuk memilih, untuk tidak mentaati kehendak Allah, tetapi lebih makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Dan ternyata itu keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah itu karena ego, karena keakuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia itu memiliki ego. Ya, dari sejak ketika kita lahir sampai ketika nanti kita tua dan dipanggil Tuhan, itu ada ego. Dan ego itu biasanya anak-anak kecil itu sangat egois, itu memang natural karena memang dari sononya. Bapak ibunya, papa mamanya, kakek neneknya, kakek nenek buyutnya sudah melakukan itu. Dan ternyata sampai tua pun juga demikian. Apalagi kalau kita sudah mulai kepala 6, kepala 7, itu kata orang seperti anak-anak, pengen dilayani terus, aku terus, ego menonjol gitu. Tapi ternyata ego itu pada dipengaruhi oleh karena keluarga, lingkungan, status, ekonomi, pendidikan, dan perilaku, bahkan perkataan orang lain, bahkan peristiwa-peristiwa tertentu, serta berbagai hal yang secara intens atau terus-menerus itu terulang dalam kehidupan seseorang, itu membentuk dan mempengaruhi perilaku keegoisan kita. Itu yang terjadi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama lebih memilih untuk tidak mentaati peraturan atau firman Allah, dan itu ada dipengaruhi oleh keputusan oleh karena apa? Keakuan. Dan akibat keputusan yang salah ini menyebabkan dosa keturunan diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada kita yang sekarang hidup sebagai manusia. Tapi yang menjadi pergumulan dan perjalanan kehidupan kita di tema ini kan belajar untuk kita menanggalkan keakuan. Kita bebas dari keegoisan, dan kita bisa mengecap bahwa ternyata kita nggak boleh egois, ternyata kita nggak boleh menonjolkan keakuan, karena keakuan itu akan membawa kepada keputusan yang salah. Keakuan itu akan membawa kepada persoalan yang akan membuat kehidupan kita mengerti di kemudian hari mengapa kita begitu. Adam dan Hawa melakukan itu. Mereka nggak tahu bahwa keputusannya itu berakibat mereka dibuang dari Taman Eden yang berbicara kenikmatan, berbicara tentang keindahan, bicara tentang persekutuan dengan Allah. Mereka mati, bukan hanya mati arti secara tubuh meninggal, enggak, tapi mati secara rohani. Persekutuan Allah dengan manusia putus oleh karena dosa yang dibuat. Akibatnya mereka dibuang di Taman Eden, dari Taman Eden itu. Dan laki-laki dikatakan dengan bekerja keras, berpeluh engkau harus menghasilkan anak-anak. Wanita mendapatkan satu kutukan. Saat engkau melahirkan akan mengalami kesakitan, tetapi engkau akan birahi lagi dengan suamimu. Dan ular mendapatkan kutukan, dengan perut engkau berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka terbuang dari Taman Eden, dan mereka harus bekerja keras, berpeluh, kesakitan untuk mendapatkan hidup. Oleh karena apa? Keputusan yang salah. Mereka nggak ngerti bahwa ada hukuman yang dibuat oleh Allah akibat keputusan itu, kehendak bebas, dan itu karena kekuatan ego di antara mereka. Free will, kehendak bebas itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Mereka tahu perintah itu. Jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Mati secara rohani, mati secara persekutuan dengan Tuhan, tapi dibuangnya mereka dari Taman Eden itu juga mati secara finansial. Oleh karena apa? Keputusan yang salah. Oleh karena menerima firman yang diputar oleh iblis, kuasa kegelapan. Nanti kalau kamu makan buah itu, maka Allah melarangnya kan, kalau kamu makan kamu gak mati, kamu akan terbuka matamu, kamu akan jadi seperti Allah dan tahu tentang baik dan jahat. Wow, iblis itu luar biasa loh. Ya, iblis itu luar biasa. Kalau kita bicara tentang ini, kok ada tiba-tiba ada ular yang menyerupai iblis, yang menyerupai ular. Kita harus tahu bahwa dalam peristiwa itu ada malaikat yang jatuh dari surga yang memang dibuang, namanya Mbak Lucifer maksud saya. Ya, Lucifer itu pemimpin penyembahan, ya, dia pemimpin paduan suara selama 24 jam menyembah Allah. Tapi dia tahu penyembahan itu diberikan kepada Allah dan dia pengen jadi seperti Allah, maka selalu digunakan oleh kuasa kegelapan itu. Ego tadi itu pengen lebih dibandingkan yang lain. Sama seperti manusia, sama seperti iblis mengatakan kepada manusia. Dikatakan apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah, matamu terbuka, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu yang dibuat oleh iblis, selalu begitu. Dan cara kerjanya Anda perhatikan baik-baik. Dalam Matius pasal yang keempat, kemarin kami bahas di Youth RBC,
Matius pasal 4 itu Tuhan sudah berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia memulai pelayanan. Ada 3 ujian. Ujian yang pertama, Yesus ujuk-ujuk oleh iblis harus merubah batu jadi roti. Ujian yang kedua, dia dibawa ke hubungan bait Allah, jatuhkan dirimu, nanti kan ada malaikat yang menantang. Dan ujian yang ketiga, dia perlihatkan kepada dunia. Dunia dibuat, dilihat karena di atas gunung dengan segala kemegahannya. Iblis katakan begini, semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau kau mau sujud menyembah. Sama, jadi dirubah lagi. Tapi Yesus dengan otoritasnya, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Itu di tujuan yang pertama. Dia kedua, dan yang ketiga langsung Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah kamu iblis." Artinya apa? Dia katakan berhenti. Nah di sini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa cara kerja iblis itu sama, ingin menjadi lebih dibandingkan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ego, keakuan, dari kata Yunani ego. Ya, kata egois itu ternyata dari kata Yunani ego. Ego itu berarti saya, I, me, my, gitu ya. Yang digunakan sebagai bentuk penegasan. Misalnya, ya, saya sudah beli kacamata, harganya mahal, gitu ya. Saya katakan ini milikku, ya. Walaupun ini plusnya 2 sama dengan Anda, tapi ini milik saya, milikku, tidak boleh dari milikku. Itu untuk menegaskan, itu ego. Dan itu dalam kehidupan kita itu ternyata apa? Familiar banget karena memang kita selalu ada dalam saling memiliki. Kita memiliki suami, kita memiliki keluarga, dan di komunitas kita juga demikian. Tapi yang perlu kita pahami bersama-sama adalah bagaimana supaya di dalam komunitas, dalam keluarga kita tetap solid, sekalipun ada kebersamaan untuk menegaskan kita saling memiliki tadi itu, tetapi tidak boleh ada keakuan yang memang kita pertahankan, kita lebih daripada yang lain. Dan secara sederhana, ego itu dapat diterjemahkan seperti ini: perspektif kita terhadap diri sendiri, atau konsep individu tentang diri sendiri, atau saya dengan segala keberadaan saya. Jadi kalau bicara tentang itu, apa yang saya miliki, apa yang saya punyai dalam perspektif diri sendiri. Tapi ternyata keakuan, perspektif diri kita tentang diri kita, ya, tentang keegoisan kita itu sudah rusak karena gambaran individualisme, karena gambaran ego, karena gambaran keakuan akibat dari keputusan yang salah manusia pertama tadi itu. Dan itu diwariskan, dan sehingga ada banyak orang yang memiliki pandangan perspektif yang salah tentang dirinya. Harusnya kita itu memandang diri kita dalam perspektif Allah memandang. Menurut saya, memandang diri kita dalam pandangan perspektif atau perspektif Allah, pandangan Allah tentang diri kita. Jadi tidak ada hal yang akan menonjol dari kita. Karena apa? Kita memandang dari sudut pandangnya Allah. Contoh misalnya, kalau saya memandang diri saya dalam sudut pandang saya, maka mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Tapi kalau dari sudut pandang Anda mungkin benar. Oh, Pak Yeri itu penyabar ya, tanya sama istri saya. Oh, Pak Yeri itu tukang marah, masa toh? Oh, Pak Yeri itu kalau dipukul ya gak balas pukul misalnya, dan sebagainya. Karena mungkin saja, oh kalau Pak Yeri marah itu breng misalnya. Enggak, tapi lebih saya diam ngumpet, batin, batak gitu. Itu yang terjadi. Tapi itu yang terjadi.
Kita punya pandangan, tapi kalau kita memandang diri kita dalam sudut pandang perspektif Allah, maka tentang diri kita dalam segala keakuan yang kita miliki itu akan berbeda, ya, akan berbeda. Nah, ada tulisan yang saya baca di artikel dari Gritman.id tentang ego atau keakuan, mengatakan seperti ini. Menurut beberapa ahli, keakuan bukan saja menjadi sebuah perilaku amoral, bukan saja menjadi sebuah perilaku amoral, ternyata keakuan itu bisa menjadi perilaku amoral, ya, karena bukan istrinya, bukan suaminya diakui, jadi amoral, ya. Namun juga buruk bagi kesehatan psikologis, ya. Jadi kalau kita memperhatikan di luar sana ada orang-orang yang berlaku amoral, berarti betul-betul orang itu sakit jiwa, psikisnya keganggu. Akibatnya ada sarno edi, sarate kena edane dadi. Betul nggak? Iya kan? Itu. Nah, ada peribahasa Cina yang mengatakan begini: jika ingin bahagia selamanya, bahagiakanlah orang lain. Saya suka dengan Pak Danang karena Pak Danang suka membahagiakan orang lain. Karena kalau mancing itu selalu yang bayar Pak Danang, tidak mau dibayar dia. Ya, ya Pak Bon ya, nanti harus saya ikut ya. Membahagiakan, saya yakin si Ina juga bahagia. Dan Pak Danang di sisi si Ina juga bahagia. Gak tahu Pak Bon dengan Bu Esther bahagia atau tidak. Tapi yang jelas, bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain, maka kita akan bahagia. Dan ini itu tidak hanya kalimat peribahasa Cina saja, tapi ternyata diteliti. Tolong dibantu baca saya. Bacanya ada seorang psikolog namanya Sonia Liu Bomiski. Betul ya? Apa tanda bahasa Liu Bomiski dalam isainya dia menjelaskan bahwa peribahasa itu bukan tanpa alasan jelas. Ia menjelaskan secara detail bahwa memang ada dukungan riset ilmiah yang bisa menjelaskan bahwa dengan membahagiakan orang lain, hidup kita akan jauh lebih bahagia, lebih baik berkat memberi daripada menerima, ya, lebih baik. Itu alkitabiah. Jadi Gritman.id memberikan sebuah pencerahan tentang keakuan yang kita pahami dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar dalam komunitas ini untuk kita saling membahagiakan. Dalam tanda petik loh ya, dalam tanda petik, tapi tidak boleh kebablasan. Saya itu bahagia, senang sekali kalau jemaat itu setia beribadah, diajak berdoa mau gitu ya, jam-jam doa oke, gitu, senang gitu ya. Itu menyenangkan. Bahkan nanti ke depan ketika ada pelatihan penyampaian firman, ya, saya berharap teman-teman bisa ikut, bukan supaya bisa khotbah nyanyi Pak Yeri, enggak, tapi supaya kalian Bapak Ibu ngerti ajaran yang sehat dan yang tidak. Karena sekarang itu dengan dunia yang sangat global, kita akan mudah sekali melihat, memperhatikan, tapi tidak bisa menilai mana sisi yang menyimpang. Tapi kalau kita belajar dalam pembekalan nanti, Anda tahu menyimpang atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang saya siapkan. Tapi moga-moga cukup waktunya, ya, karena timekeepernya sangat menyenangkan. Oke. Pertanyaannya, bagaimana sekarang menanggalkan keakuan dalam kehidupan kita? Ya, seperti yang saya lepas jas menanggalkan. Tapi yang jelas, yang pertama, yang tidak boleh tidak harus kita jalan dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia baru
diciptakan oleh Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus itu. Perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan semua yang kita miliki, orientasinya harus center, berpusatkan kepada Yesus, dan bukan berpusat pada diri sendiri, berpusat pada gereja, berpusat pada pendeta dan sebagainya. Salah. Tapi pusatkan hidup kita, perhatian kita pada Kristus, bukan Kristus yang palsu. Karena memang di dunia sekarang ini ada Kristus-Kristus yang lain, yang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ciptakan, dan kita perlu hati-hati. Maka pembekalan firman next time itu akan menolong kita supaya kita ngerti ajaran yang sehat. Wajib hidup sama seperti Kristus. Ayatnya jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau katakan ia itu kita ganti nama kita, mungkin bunyinya seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa Yeri ada dalam Kristus, Yeri wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Begitu kan? Kalau diganti nama Niko misalnya, barang siapa mengatakan bahwa Niko ada di dalam Kristus, Niko wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Esther misalnya, yang laki-laki terus, yang perempuan enggak. Barang siapa mengatakan bahwa Esther ada di dalam Kristus, yang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayo baca ayat ini bersama-sama. Yang sebelah sini lihat di laptop, yang sebelah sana lihat di sini. Ganti kata ia dengan namamu. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa Yeri ada di dalam Dia, Yeri wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dalam penjelasan saya ini ada beberapa hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan jelaskan semua. Yang jelas ketika Kristus hidup, perhatikan baik-baik. Ketika Kristus hidup dari sejak lahir sampai mati di atas kayu salib, hidupnya selalu berpusat kepada Bapa. Tidak pernah kepada Dia, tidak pernah kepada diri sendiri, tidak pernah. Tapi kepada Bapa yang mengutus Dia untuk menyelesaikan karyanya di muka bumi. Walaupun Dia mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam hidupnya. Tapi di ayat yang ke-13, kata orang-orang Farisi padanya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Jadi asumsi orang Farisi, ahli Taurat, kalau mereka mendengar kesaksian itu orientasinya untuk diri sendiri, kesannya itu tidak benar. Tapi kata aku yang dimaksudkan oleh Yesus seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu di mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kata aku yang Yesus katakan itu ditulis dengan kata ego, ingin mempertegas. Dalam hal ini pun dia nggak mengatakan untuk dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan hidup Yesus selama 3,5 tahun, sejak usia 30 tahun dia melayani, dia tidak pernah berbuat untuk diri sendiri, selalu untuk orang lain. Dia tanggalkan keakuan. Bahkan dalam kitab Filipi pasal 2, dia tinggalkan tahtanya di surga, turun sebagai manusia, menjadi manusia, bahkan sebagai hamba, dan dia rela mati di atas kayu salib. Dia mengosongkan dirinya. Dalam kekosongan kenosis itu, dia betul-betul menjadi hamba yang paling rendah. Tapi setelah itu ayat ini menjelaskan, tapi Tuhan Bapa di surga mengaruniakan nama
di atas segala nama, dan nama kepada Dia semua lutut bertelur dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika Dia disalibkan, Dia katakan ada 7 kalimat ajaib, dan salah satunya ngomong begini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu dikatakan bukan untuk menyenangkan dirinya, enggak, tapi karena memang Dia tahu bahwa ketika orang itu menyambut, ketika orang itu memukul, ketika orang meludahi, bahkan menyalibkan Dia, orang-orang itu dianggap tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Dia bergumul dengan ketakutan sampai pembuluh kapilnya itu pecah di Taman Getsemani, ketika Dia berdoa berulang-ulang, Dia katakan, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadamu, tetapi bukan yang aku kehendaki, bukan aku, bukan senternya Yesus, tapi Bapa yang kehendaki. Artinya apa? Dia terima apa yang menjadi rencana Allah, dan rencana Allah tidak gagal dalam hidup Yesus dalam kemanusiaannya sebagai manusia yang mati di atas kayu salib menyelesaikan rencana Allah. Karena itu hari ini kita mau belajar. Yang pertama, mari kita belajar untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Paling tidak kita mau mengerti bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang, yang lama kita tinggalkan. Maka di grup kita perlu dengan sopan bahasa-bahasa kita, ya. Di lain grup mungkin di tetangga kita juga demikian. Kita perlu, ya. Kalau ada orang yang sakitin kita, sakitin bukan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah berbuat. Yang kedua, bagaimana menanggalkan keakuan? Mari belajar untuk tunduk pada otoritas firman Allah. Tadi sedikit saja singgung, kemarin sudah bahas, ya, 3 kali Tuhan Yesus dicobai, tetapi Dia menaklukkan pencobaan itu dengan otoritas firman yang berkuasa. Kunci kemenangan Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun adalah karena Dia menundukkan egonya di bawah otoritas firman Allah. Menundukkan ego dalam otoritas firman Allah, seperti kita itu wajib hidup seperti Kristus hidup tadi itu. Maka dengan demikian kita akan menikmati bagian dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu terbuka dan jujur dengan kehidupan kita. Kadang-kala otoritas firman Allah itu kita abaikan, ya, kita abaikan. Mengapa? Itu sudah biasa, itu untuk orang lain kan. Tapi jelas ketika kita menempatkan diri kita sebagai manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus Yesus, maka mau tidak mau kita harus belajar untuk menaklukkan ego kita di atas otoritas firman Tuhan. Adam dan Hawa, atau Hawa dan Adam tidak pernah melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau sekalipun ada benih keraguan yang dilempar oleh iblis kepadanya di pikirannya, sehingga dia mencerna di pemikirannya, oh nanti kalau aku makan buah ini akan jadi seperti Allah. Sekalipun begitu, kalau dia belajar menundukkan otoritas keegoannya di dalam otoritas Tuhan, saya yakin tidak akan pernah terjadi. Maka kenikmatan Eden itu akan dapat dinikmati. Karena itu demikian juga dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kenikmatan Eden itu bisa kita nikmati dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, masa depan anak-anak kita, masa depanmu. Bagi anak-anak yang masih hidup, kalau kita mau belajar menundukkan keakuan kita di bawah otoritas Yesus, menundukkan
kuasa kegelapan, iblis yang mencobai dia dengan otoritas firman Allah. 3 kali dia dicobai, selalu menggunakan perintah yang mengatakan dikutip dari Perjanjian Lama, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Lah kalau kita hidup dari roti, dari nasi, memang iya, betul itu. Tapi yang dimaksudkan Tuhan bukan hanya tubuh jasmani ini saja, tapi ada sisi kelanggengan kekekalan dari kehidupan kita, yaitu apa? Rohani kita. Rohani kita yang memang perlu kita kasih makan firman Allah. Jangan-jangan rohani kita selalu teriak-teriak, aduh, aku nggak mau kasih makan, kok tubuhmu wae. Mungkin teriaknya begitu ya. Pertanyaannya, berapa kali kita makan firman Tuhan? Sehari 3 kali, 2 kali, paling tidak sekali lah ya. Dari ayat yang tak kirim grup misalnya. Tapi yang jelas itu membekali kita. Membekali kita. Bahkan kalau boleh perlu menyalah statement, jangan makan pagi sebelum baca firman. Ya. Saya kalau bangun pagi ternyata ada jemaat-jemaat yang lebih pagi lagi. Begitu saya share jam 4, langsung di komen sama Bu Nur, like situ. Berarti Bu Nur lebih pagi daripada saya. Mungkin Bu Esther lagi goreng kentangnya sehingga lupa nge-like itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cintai firman Tuhan, supaya kita nanti memahami otoritas dan kita dapat menentukan keakuan kita dalam hidup ini. Yang terakhir, rencana Allah itu akan digenapi dalam kehidupan kita kalau kita hidup dalam rencana Allah. Menurut saya, dengan menanggalkan keakuan, kita akan hidup dalam rencana Allah. Kalau pertanyaan bagaimana menanggalkan keakuan, hiduplah dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah itu selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Kita punya planning, kita punya idealisme yang tinggi dengan masa depan kita. Tapi kalau rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita, tidak boleh kita tolak. Saya meyakini dari anak-anak kita, anak-anak muda di sini, mereka sudah punya idealisme yang tinggi tentang kuliah mereka, sekolah di mana. Saya sedang mendoakan ketika RBC ini jadi besar, maka harus ada pengganti. Pengganti siapa? Pengganti kita. Karena saya nggak akan hidup terus, Pak Kris, Pak Danang sebagainya nggak akan ada hidup ini terus. Tapi ada penggantinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti rencana Allah. Sekalipun mereka punya idealisme, kuliah di mana, sampai Selasa 2, Selasa 3, tapi kalau Tuhan yang buat rencana, Dia akan genapi rencana itu. Maka belajarlah untuk berkat. Mungkin di antara kita yang sedang bekerja hari ini, Tuhan bicara melalui Bapak Ibu, aku pengen melayani dah, tak tinggalkan pekerjaanku. Kalau bisa jelas konfirmasi itu, tanya Tuhan betul-betul, gumulkan, ya, gumulkan baik-baik. Kalau iya, saya menyambut dengan terbuka, bersama-sama dengan melayani Tuhan. Ya. Tapi yang jelas, ini contoh yang baik. Paulus itu orang yang hebat. Saya berikan ayat-ayatnya, singkat-singkat ya. Paulus itu memiliki latar belakang keyahudiannya yang luar biasa. Ya, lahir dari keluarga Yahudi Ortodoks. Ortodoks itu kalau orang Cina itu orang Cina geles gitu. Apa sih namanya itu? Apa? Kolot gitu ya. Nah betul, kolot. Ya. Kemudian dia dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli, tidak bercatat dalam mentaati hukum Taurat. Itu Paulus. Dia juga hidup sebagai seorang Farisi dalam mazhab yang paling keras, yaitu agama Yahudi. Jadi agama Yahudi itu keras, orang Farisi keras. Ya. Paulus menghidup itu, dididik dengan teliti di bawah pimpinan guru yang namanya Gamaliel, seorang ahli Taurat kenamaan dan dari anggota Mahkamah Agama Yahudi.
Tetapi ketika dia dipanggil, dalam latar belakangnya itu dianggap sebagai sampah. Ketika dia kenal Kristus, dia buat sesuatu yang hebat. 2/3 dari Alkitab itu Paulus yang mengerjakan dalam pewahyuan dari Roh Kudus. Padahal dia itu sudah punya idealis untuk menghabisi pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Tapi ketika dia dengan surat yang dibawa oleh Didimasi untuk menuju ke Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan di Damsyik dengan cahaya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal di beberapa saat itu ada beberapa temannya. Tapi mengapa Paulus yang mendapatkan? Karena memang Paulus sedang dikhususkan dengan idealis yang tinggi yang dibuat, yang dimilikinya. Dia tinggalkan itu, bahkan latar belakang dibuat sampah ketika dia kenal Kristus, dan seluruh hidupnya diorientasikan untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu hidup dalam rencana Allah itu menyenangkan. Sekalipun susah, 3 kali perjalanan dia sering karam kapal, tidak makan di tengah laut, terkatung-katung. Kalau saya mungkin sudah mabuk, serius, saya itu kalau tidak kenyang perut saya pas mancing bareng Pak Danan begitu, ya mungkin tidak kuat, pasti mabuk. Apalagi Paulus itu berhari-hari gak enak, pernah dipatok ular juga demi apa? Rencana Allah. Sampai terakhir ketika berada di Roma, dia dituduh membawa ajaran sesat dari kelompok-kelompok Yahudi. Tapi ternyata ketika dia di penjara, dia menikmati. Bahkan dia di penjara ketemu dengan Onesimus. Onesimus itu pembantunya Filemon yang mencuri di penjara, sama seperti Paulus ketemu di penjara. Ternyata Onesimus itu dimenangkan, dan Filemon yang sudah dulu dimenangkan tadi itu ternyata punya hubungan baik dengan Paulus, sehingga Filemon itu diberi surat oleh Paulus, terima kembali, ini bukan sebagai pembantumu, tapi sebagai anak rohanimu. Ketika Paulus baca kitab Filemon, ketika dia temukan Onesimus di dalam penjara, dan dia menangkan, padahal Onesimus itu jahat. Ada banyak kesempatan yang dia buat sehingga banyak orang itu kenal Kristus. Pertanyaannya buat kehidupan kita, kita punya idealis apa, rencana apa dalam kehidupan kita? Yang jelas, jangan pernah tinggalkan rencana Allah dengan terus berjalan menuju kepada sasaran yang menyenangkan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Karena ketika kita itu dalam rencana Allah, kita tidak lagi menggunakan ego sentris kita, tapi kita tanggalkan keakuan kita dengan segala dosa dan macam-macam tadi itu, karena kita manusia baru dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku datangkan pada pestamu ya Tuhan.
kita masuk dalam perjamuan kudus pagi ini, bertanyalah di hidup kita masing-masing. Ketika kita hidup dalam rencana Tuhan, rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang membuat rencana Allah gagal digenapi dalam kehidupan kita bukan karena rencana Allah jadinya palsu, enggak, tapi oleh karena ego, keakuan. Dan itu karena ada keputusan-keputusan yang salah yang sering kali kita buat. Bertanyalah terus supaya orientasi hidup, kehidupan kita sebagai manusia ciptaan baru dalam Kristus bukan aku, bukan ego yang menonjol, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, sehingga rencana Allah itu digenapi dalam hidup kita. Bahkan kalau kita bicara tentang komunitas RBC yang lebih besar, kesatuan, saling memiliki, saling membahagiakan harus tetap kuat, saling menopang satu dengan yang lain dalam doa dan pelayanan. Ke depan kita akan menikmati rencana Allah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tahu potensi kita, Tuhan tahu potensi umat yang ada dalam jemaat RBC. Karena itu dia akan genapi rencananya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman-Mu, dan biarlah Kau genapi Tuhan Yesus rencana Allah dalam kehidupan kami. Kami mau tanggalkan segala keakuan dan ego yang sering kali kami tidak sadari kami lakukan. Kami ini ciptaan baru yang wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami mau belajar. Kami belajar Tuhan dengan tekad dan komitmen yang sama dengan seluruh umat Tuhan dan jemaat RBC. Mari Bapak, limpahkan kasih karunia-Mu kepada kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Engkau menolong kami Tuhan. Layakkan kami saat kami makan dan minum perjamuan Tuhan. Anggur dan tubuh Tuhan pasti itu Tuhan. Dalam nama Yesus, layakkan kami. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan siapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam ketika dia mengadakan perjamuan terakhir, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimasukkan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan aku mati lagi. Hidup ini ku letakkan
Bapak bisa berdiri bersama-sama. Ada ayatnya, boleh dibaca dulu, perhatikan. Dan mari kita angkat tinggi melampaui kepala kita. Mari kita akan merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Kristus, cintanya itu hebat, cintanya itu luar biasa. Segalanya diberikan. Ketika dia mati di atas kayu salib, tubuhnya terpecah. Mari dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan, dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Angkat tinggi melampaui kepala kita. Karya salib Kristus dalam hidup kita nyata. Bilur-bilurnya tercurah, darahnya mengucur dari kepala, tubuhnya yang hancur oleh cambukan, kedua tangannya yang terpaku dan kaki yang terpaku di atas kayu salib. Semuanya itu dilakukan oleh karena kasihnya kepada kita manusia yang berdosa, supaya kita yang percaya diselamatkan. Dan di dalam darahnya ada kuasa yang besar. Dengarkan firman Tuhan. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah Bapa sumber berkat. Pandanglah Bapa sumber berkat dalam kehidupan kita. Dan pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang memberkati, menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah yang diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.